Bu, sampai ada seorang ibu yang mengatakan pada saya, if one day my son needs sex, I'm ready for him. Wow. Itu aku shock. Jadi waktu detik di Braille, that's something. Ya, itu rasanya. Aku bukan orang media, aku bukan jurnalis. Itu kayak tanganku dipotong, kaki itu potong, so I'm paralyzed. Suamiku satu malam sebelum tidur, dia mendekatkan diri, merapat aku. Grace, I think you have to go. This is not only for you, this is good for Indonesia, this is good for Asia. Untuk film saja, pemerintahnya, saya nggak tahu berapa tahun ini atau tahun ini berapa, tapi 5 tahun, 10 tahun yang lalu yang saya tahu sudah $100 juta untuk itu, gitu loh, ya kan? Nah ini yang kita hanya berapa M, berapa puluh M, gitu loh. Tapi kenapa jadi aktivis autis? Oh, itu lain lagi. Itu lain lagi. Tahun di pertengahan 90-an ada pengalaman pribadi dari yang biasa menterapi. Kasim Masyad. Di usia beliau yang tidak muda lagi, I think early 50s, dia menikah untuk ketiga kalinya. Ini perempuan sangat sederhana, bahkan dia tidak diizinkan oleh orang tua, oleh bapaknya yang penjaga sekolah. Bayangin, bapaknya ini penjaga sekolah di mana aku SD sekolah, ya. Tapi dia tidak mengizinkan anaknya masuk sekolah karena dia melihat plus minus dari sekolah itu kepintaran ataupun bersosialisasi yang akhirnya itu juga bisa malah merusak dianggapnya. Exactly, purity si anak ini, gitu ya, anak yang polos ini. Jadi dia tidak sekolah, tapi Tuhan kasih kelebihan dia untuk bisa mijit ya. Nah, dia menikah untuk ketiga kalinya dengan seorang pria perjaka tua. Setelah menikah, dia dibawa ke desa suaminya, di mana suaminya ini tinggal bersama ibunya sebelum menikah. Gitu ya, hanya berdua dengan ibunya. 2 bulan kemudian dia telepon saya menangis. Nangis, tenang. Intinya adalah saya nggak kuat, saya mau pulang saja lagi ke Jakarta ke orang tuanya dan keluarganya di Jakarta. Ya udah, pulang, saya bilang gitu ya. Singkat kata, pulanglah. Mulailah dia kembali rutin memijit. 1 hari pada saat dia mulai rutin memijit, dia nangis di punggung saya, sesenggukan, menceritakan semua apa yang terjadi, yang dialami. Yang dia lihat waktu itu adalah suaminya melakukan incest dengan ibunya. You know, suaminya udah gak muda lagi. Jadi ini udah berjalan puluhan tahun artinya. I guess, ya. Gitu. Terus dan terjadi incest, dia ceritakan sampai details. Waktu itu, of course, aku shock. Dan aku tidak percaya ada ibu yang biadab. Ibu, ya seorang ibu, kita tahu cintanya beyond your imagination. Yang saya tahu hanya ibu yang mungkin tidak tahu how to become a good mother, how to raise the children. Atau mungkin juga tidak, tidak siap untuk menjadi seorang ibu. Bahkan belum siap menjadi seorang kalau ibu. Kita taunya kan cerita Dayang Sumbi sama Sangkuriang justru menolak kan si ibu itu. Nah itu kan ya. Tapi saya sering mendengar anak yang diperkosa oleh bapaknya, oleh abangnya, oleh kakak tirinya, gitu kan ya. Atau whatever gitu, di abuse gitu kan ya. Tapi seorang ibu yang melakukan.
Dan ibu yang modelnya kayak Laila Sari almarhum rockers artis Indonesia. Yang kurus kerempeng konde ciput. Iya. Can you imagine? Bukan Shock nenek-nenek. banget ya. Shocking. Nah, itulah kemudian di dalam hati saya terus bertanya. Gitu ya. Sampai satu hari Tuhan menjawab setelah hampir 20 tahun. Pada saat aku memproduksi film tentang autism, dokumenter. Syuting di asrama anak-anak autis yang punya seorang psikolog, Immaculata itu sekolah di Bekasi, daerah Bekasi, walaupun sekarang mereka sudah punya kampus gitu ya di Bogor yang lebih besar gitu ya, sekolah untuk autism, anak-anak autism dan yang tingkatnya cukup berat, yang sudah memerlukan helper gitu lah ya, tapi tidak bisa lagi ditangani di rumah mungkin oleh keluarga gitu ya. Beliau mengatakan, founder itu Ibu Ima ini, beliau psikolog. Bu, sampai ada seorang ibu yang mengatakan pada saya, if one day my son needs sex, I'm ready for him. Wow. Itu aku shock. Wow. Shocknya karena kok itulah yang menjadi pertanyaan. Jadi jawaban Mbakku, jangan-jangan ini autis. Yang tahun awal 90-an belum tahu kita orang semuanya. belum tahu ya what is an autism. Cuma tahu pasti anak betul. Gila. Iya. Itu yang diklaim dulu kita bilang gila. Anak bandel, anak gak bisa diatur. Atau anak gila. Atau ya itu gitu ya. Yang ada kelainan seks. Itu kan ya. Ini mungkin gitu kan. Dan kenapa gitu kan ya. Terus kemudian itu menjadi sebuah jawaban. Dan sejak itulah ada menemukan jawaban itu juga menjadi seperti pekerjaan rumah yang aku gitu ya, untuk dan juga menemukan jawaban karena saya tidak mengerti apa yang dirasakan. Saya masih belum ngerti itu. Gimana? Ya kan itu terjadi sampai aku akhirnya pada saat ya itu kembali lagi Tuhan setelah kan Christine Hakim film itu saya dan teman-teman mendirikan karena ada satu misi. Pada saat film Indonesia sedang menurun drastis, tapi saya bukan diingatkan sih. Waktu itu sempat ya. Di saat itu justru aku lebih banyak diminta menjadi juri di festival-festival di mancanegara. Sampai ke Hawaii, Eropa, Prancis, Belanda, lalu di Asia sampai menjadi ketua juri di Busan Film Festival. Karena waktu itu bagi dunia film Indonesia gelap banget ya. Jadi terpaksa harus keluar. Ya, mungkin perlu kita ceritain juga sedikit kenapa Indonesia gelap waktu itu dalam dunia film itu tahun. Itu panjang lagi, itu satu episode tersendiri. Tapi kira-kira karena menterinya sebetulnya ya. Sobat bukan? Iya. Jadi itu tahun 86 sampai 96 lah kira-kira mana masa gelap film. Kira-kira itu ya. Karena terlalu diatur gitu ya. Iya, itu loh ya. Nah itu saya pemerintah yang tidak berpikir panjang, nggak ngerti inovasi dan karya hanya seni untuk kepentingan kreatif. Itunya sendiri gitu ya. Nah ini korbannya ya ini. Jadi waktu itu komitmen akhirnya setelah menyelanglang buana gitu dan terakhir nih ya berasa exile. Waktu justru ada produksi Jepang yang minta aku terlibat dalam film itu. Sleeping Man itu? Yes, Sleeping Man. Pemain utamanya dari Korea, perempuannya dari Indonesia, satu lagi pemeran utama juga dari Jepang. Itu Yakusho Koji yang main Babel, yang main Memoir of Geisha. Begitu juga bintang Korea itu yang terkenal juga perempuannya aku. Di setahun. Dan tentang si orang yang tidur aja ini ya? Ya,
sebetulnya kalau aku lihat itu sebetulnya kritik. Kritik yang tentang environment. Bayangkan tahun situ dia sudah bicara masalah 97 ini. ya, masalah climate change gitu ya. Nah 97 ya, 96, 97. Nah 96, 97 beredarnya 97. Waktu saya keliling promosikan film itu di mancanegara ada kerinduan. Gitu. Biasanya saya membawa nama Indonesia, memperkenalkan budaya Indonesia. Ya, sekarang Jepang, gitu ya. Jadi waktu itu sampai waktu itu jadi juri, ingat sekali jadi juri di Nantes, belum di Cannes, di Nantes Film Festival. Saya tinggal di rumah sahabat Chamberlain, the couple Chamberlain family. Ongre dan Elian waktu itu. Kemudian saya ingat sekali lagi breakfast bersama-sama dengan Elian di dapurnya yang sangat cozy, yang tidak besar. Elian, I think now is the time for me untuk set up film company. Karena dengan begitu saya berharap network yang saya sudah punya Di luar negeri. di luar negeri, di Jepang, di Prancis, di Belanda, di Asia lah pokoknya gitu ya, itu bisa ya artinya Karena udah punya jalur distribusi pemasaran di luar ya. dan mungkin juga untuk investasi Ya. gitu kan ya. Karena aku bersyukur sekali aku punya mentor yang sudah seperti abang aku, guru aku di Prancis gitu ya. Dan aku punya ibu angkat Jepang yang I know setelah film Jepangku itu waktu aku jujur aja aku mau pulang ke Indonesia. Saya nangis di kantor ibu angkatku yang kecil aja separuh dari ruangan ini. Aku kosong, saya bilang, what I have to do in my country. Filmnya udah gak ada. Tapi I know I have to go home. Because my family, I feel like a stranger. Harus kembali ke tanah airku. Di mana aku dilahirkan, dibesarkan. Yang aku cintai. Terus dia hanya menjawab singkat sekali. Saya ingat aku duduk di orang Jepang bilangnya momi-momi ya. Ya, Mami. Itu kursi pijat yang ada pijatnya. Oh, sorry, terima kasih. Yang kursi pijatnya itu. Jadi aku habis aja pijat di kursi itu. Terus dia duduk di depan saya sama asistennya di samping saya. Anatane. Kalau dia udah bilang anatane artinya dengerin. Gitu ya, kamu denger gitu ya. Anatane nih, anata kan kamu. Kamu denger gitu ya. Sampai kapanpun kamu harus tetap main film. Gitu ya. Kamu gak usah khawatir, kita akan selalu mendukung kamu. Itu yang dia bilang. Untuk memotivasi dan membesarkan hati saya. Nah, dia bilang, Tony arigato. Walaupun saya juga gak tahu gimana gitu ya. Terus, pulanglah saya ke sana. 1 bulan setengah. I feel so weak. Saya cek, saya nggak ada sakit apa-apa. And I know, gitu ya. Mungkin hanya masalah psikologis. Depresi ya. Aku pulang ke, padahal gitu ya, yang bikin itu juga karena setelah Cutnya Din ya aku banyak dapat dia, lalu Mas
Surya Paloh membantu waktu itu untuk peredaran Cut Nyadin. Karena Iya, masih ada media Indonesia pasang iklan film Cut Nyadin di situ dengan gratis. Setengah halaman, 1 halaman. Dan Surya Paloh tuh selalu punya hubungan dekat dengan Iya. Christine ya. Ya, terus itu ya sejak Cut Nyadin ya. Terus waktu saya sama Mas Eros lagi untuk diterima Surya Paloh juga untuk minta dukungan Surya Paloh sebagai orang Aceh untuk membantu kita memasarkan Cut Nyadin. Karena kita udah nggak punya uang lagi kan untuk promo, dan dukungan itu penuh diberikan oleh Surya Paloh. Bahkan setelah itu pun nggak sampai di situ, Surya Paloh menyampaikan kepada Mas Eros dan di depan saya juga, Ros, aku punya itu loh, siup tabloid. Ya, terserahlah kalian bikin apa tuh. Terus waktu itu terus sama Mas Eros dirancanglah tabloid Detik. Detik gitu ya. Itu lahirnya tabloid Detik ya. Yes, tabloid Detik, lahirnya tabloid Detik. Kantornya juga di situ ya. Di situ, di Gondang Dia. Gondang Dia ya kantornya. Kan masih yang sekarang kantor Nasdem. Prioritas, sekarang kantor prioritas, Nasdem kan. Mas Eros rekrutlah ya wartawan jurnalis muda. Iya, termasuk ada yang dari Tempo, Iya, Budiono. Mulia, iya. Yang terus kemudian Iya. itu cikal bakalnya juga Detikcom gitu kan ya. Ada Najib Aska gitu ya, udah sekarang ajar juga divisi UGM. Banyak lah. Yeni Wahid padahal ikut waktu itu juga. Banyak yang jadi politisi juga sekarang. Lah. Nah, film Indonesia kan lagi begini. Aku ikut pernah di situ. Iya. Pegang ya untuk marketing istilahnya, kalau nggak ngerti marketing ya cuma ikut pokoknya sama timnya itu jual dan ketemu sama terus punya kantor loper. Ya, terus juga sempat punya kantor yang di Pondok Indah ya? Itu udah Gap Raya. Itu udah Gap Raya. Sebelumnya di itu setelah di Bredel baru punya kantor yang di dekat Senopati. Iya. Nah, 1 tahun oplahnya langsung. Ya luar biasa ya itu. Waktu itu kan tabloid yang terbesar itu tabloid Nova. Iya. Kan? Lewat ya. Nah, disitulah mulai mungkin ada kekhawatiran dari pemerintah. Iya. Sobatmu lagi. Iya. Ya kan, musuh bebuyutannya Surya Paloh. Tambah lagi dah tabloid gitu kan, nyerangin pemerintah terus. Ini bicara Harmoko ya. Terus setelah itu sampai di Bredel. Iya. Bareng sama Tempo dan editor. Kan. Waktu itu di Bredel, Mas Eros lagi di Aljar apa di Prancis karena Mbak Dewi istri Mas Eros kan mertuanya lagi ngambil dokter di Sorbonne. Iya, di Sorbonne, dan mertuanya Mas Eros juga kan jadi dubes di Tunisia. Iya. Jadi Mas Eros lagi pulang kampung istilahnya nih ke sana gitu kan ya. Terus Surya Paloh lagi di Amerika. Iya. Nah, tinggallah aku. Mas Slamet kan gak ikut-ikutan situ. Tapi tetap aja aku ingat sekali. Aku ngecek dong kan. Kebetulan waktu itu hubungan baik dengan beberapa menteri. Ada Pak Benny Murdani gitu ya. Ada Pak Murdiono ya. Aku ajudan Pak Murdiono aku telepon. Bener nih, Detik akan di Bredel. Iya Mbak. Dah, langsung lah aku telepon Mas Slamet. Pokoknya sampai aku telepon Mas Eros, aku telepon SP gitu yang di Amerika. Gitu. Betul akan di Bredel, bahkan sama Tempo dan Mas Gun datang lah ke Gondang Dia. Gitu kan, kita mau rembukan gitu kan mengatasinya. Terus singkat kata ya udah terus di Bredel kan. Mau apa lagi? Itu waktu film Indonesia begini aku masih belum, karena apa, terus Mas Eros Surya Paloh masih mendirikan Detik kan. Jadi kita ada media lain untuk mengekspresikan gitu loh. Ada Detik gitu kan. Kita fokuslah ke Detik kan. Dan galak lagi waktu Detik kan. Tapi waktu Detik, I'm not a journalist, aku bukan orang media. Tapi waktu Detik di Bredel, karena jujur aja, kita semua di Detik itu berjuang sampai tidur di kantor. Aku tuh sampai tidur di kantor. Sebagian malah tidur di rumahnya Mas Eros kan. Iya.
Dia lebih ya, tapi lebih banyak karena kan Ya. aku kadang-kadang ya sampai masak pun di dapur di Ya. rumah orang tua aku untuk kalau lagi bulan puasa mereka untuk sahur untuk Ya. buka puasa. Kadang-kadang MH Ainun Najib gitu Ya. nengokin kita Ya. gitu kan ya. Jadi waktu detik di Braille, that's something. Ya, itu rasanya. Aku bukan orang media, aku bukan jurnalis. Itu kayak tanganku dipotong, kaki itu potong, so I'm paralyzed. Aku nangis di situ. You feel so powerless gitu ya. Tapi ini otak kita energi sebagai anak muda. Itu ya, kehilangan adanya. Jadi itulah juga yang kemudian dah balik lagi ke dunia film walaupun film juga belum jejak juga. Tapi ya itu masih Tuhan masih itu untuk aku memang di dalam exile aku gitu kan ya. So I can understand. Gitu loh. Dan mulai melihat sakit. film sebagai lahan perjuangan juga ya. Yes, itu. Walaupun dari awal udah. Iya ya. Itu dia dari awal udah. My commitment juga untuk menyatakan karena sejak kawin lari terus ada Sidol Anak Modern, kerikil-kerikil tajam, itu my commitment juga untuk menyuarakan kaum marginal. Kaum marginal. Ya, artinya mereka yang termarginalisasi gitu ya, menyuarakan mereka. Dan pada saat aku bermain film yang dengan tema sosial itu, I have more power. Ya, kayak aku merasakan itu di Ponirah Terpidana itu ya, kerasa banget ya. Udah mulai dari pengemis tukang baca juga. Ya. Sebetulnya itu pun aku bergandeng sama Bung Wem. Bung Wem kasih saya untuk peran yang jadi Uliarta itu. No Bung Wem. Habis berapa film aku menjadi anak-anak orang kaya. Tapi saya pernah merasakan bagaimana menjadi kaum marginal. Aku bilang, I'm not interested. If you ask me to play that role. Tapi if you give me as a beggar, itu. Ya, tantangan tuh ya. Tantangan buat aku. Bung Wem kaget. Aku tantang itu. Mana mungkin kamu cantik, kamu ini jadi pengemis. Gitu lah. Di situ tantangan saya. Di situ tantangan Bung Wem selama ini bikin film-film yang flamboyan. Bisa nggak kamu bikin film ini betul-betul lebih mengakar. Deal. Jadilah aku pengemis. Itu juga yang dilakukan Mbak Christine kayaknya terhadap Reza ya dalam film Pangku. Tiba-tiba dia harus bikin film dari sisi. Oh itu Reza ya? Reza. Aku sebetulnya udah siap waktu itu mempersiapkan diri untuk menjadi produser dan main film tentang autism itu. Tapi in the same time Reza juga udah mau produksi. Ya nggak bisa mundur lagi. Aku harus ngalah sebagai ibu. Nah itu Reza. Bu, karena ada beberapa kali gitu ya. Dia pokoknya aku mau ibu lepek. Iya. Pertama disemprot pakai air gitu kan ya. Kalau masalah cuma membuat lusuh aku udah punya pengalaman gitu. Tapi lepek ini ya. Sampai ini kok Reza bilang. Lepek. Nah, gue udah gak muda lagi nih nak. Gitu disemprot air gue bisa masuk angin. Ya udah pakai minyak aja. Baby oil. Akhirnya kelihatan lepek. Gitu kan ya. Terus gitu juga waktu ada. Nah lo gila lo ya gue bilang. Itu adegan aku habis nyuci, habis mandi terus nyuci. Ibu udah kayak Kudanil, habis dimandiin di kali. Sampai Selamat Harjo juga bilang ya baunya si Christine sampai keluar layar. Mbak Imo sampai itu aku udah dibully dah pokoknya. Terus si Mama, Mbak Im panggil aku Mama kan. Si Mama mandi nggak? Yang bilang gila lo gue mandi 4 kali di situ gitu kan ya. Itulah gitu ya. Tapi Reza yang betul dia tahu persis karena dia juga pelajari. Tapi emang itu kerasa ya. Saya sama istri nonton film itu. Kita melihat. Tadinya kan kita lihat Pangku stereotype gitu ya. Gadis-gadis Pangku ini. Iya. Tapi setelah melihat film itu kita jadi lebih empatik ya. Lebih melihat kenapa mereka sampai ke sana gitu. Ya. Nah. Itulah Reza sudah sangat dekat sekali dengan persoalan yang ada dalam karya. Dia alami semua itu perjuangan itu ya hidupnya itu di situ. Walaupun dengan story yang berbeda pasti ya karena ibunya Reza itu kan dulu pernah bekerja di Total Indonesia. Iya.
ibunya pernah juga bekerja dapat beasiswa sekolah di Prancis, bahasa Prancisnya fasih sekali. Jadi walaupun Reza waktu kecil tinggal di wilayah yang seperti itu, ya karena jabatan ibunya belum tinggi, jadi nggak bisa tinggal di kompleks ekspat gitu loh, tinggallah harus kontrak rumah di wilayah itu gitu kan ya. Jadi dia tahu persis gitu kan ya. Nah, tapi yang mau digambarkan itu bagaimana beratnya perjuangan seorang perempuan. Gitu. Nah inilah yang kembali lagi kepada ini. Jadi ya aku bersyukur. Kalau tadi ada pertanyaan juga, sejak kapan tuh ya seperti mau jadi seperti ustazah. Karena banyak hal yang untuk menjadi ibu dengan latar dan karakter dengan latar belakang yang berbeda, yang bahkan dunia yang tidak pernah aku rasakan, dunia yang pernah aku tahu gitu ya. Disitulah Tuhan memberikan bukan hanya sebagai proses belajar aku sebagai manusia untuk memahami tentang kehidupan di bumi alam semesta ciptaan dan milik Tuhan, tapi juga memahami keberadaan gitu ya, mencari makna hubungan aku dengan yang Sang Pencipta, hubungan vertikal dan hubungan horizontal, itu sih. Jadi ini lama-lama setelah kita ngobrol nih, ini sebetulnya kisah seorang Christine Hakim mencari Tuhan kayaknya ya. Dan memahami hubungan yang lebih baik dengan Tuhan. Memahami kehidupannya. Tapi kan ini luar biasa ya, Mbak Christine, ini udah 53 tahun terjun dunia film. Dari tadinya karena mau menyenangkan ibu, terus nggak bisa nolak menghormati ibu, nggak enak saying no sama almarhum Teguh Steve Lim, lalu kok menang gitu ya. Lalu pindah ke film yang lebih berat lagi, dan akhirnya menyelami kehidupan ini. Jadi artinya tuh perjalanan karir orang tuh tidak selalu dimulai dari awal dia udah suka ya. Ternyata ada orang seperti Mbak Christine Hakim yang tadinya sama sekali nggak mikirin, ketika diajak menolak, bahkan sesudah terjun pun masih ngerasa it's not my word gitu, it's not my life, pengen berhenti, malah menang. Lama-lama tahu-tahu udah 53 tahun ya udah one of the living legend lah dari dunia perfilman Indonesia. Sekarang buat anak-anak muda nih, karena kadang-kadang anak muda yang nonton acara ini ya, yang juga mungkin masih mencari tahu hidup ini mau jadi apa gitu ya. Apa yang kita pelajari? Karena kan stereotipnya, kita udah dari kecil passionnya ini, udah follow that. Ternyata ini enggak, ternyata harus ada exposure juga terhadap hal-hal yang mungkin kita sendiri nggak tahu, kita tertarik pada itu gitu. Nggak senang seni, sukanya matematik, sukanya aljabar, tiba-tiba kecemplung di film dan 50 lebih film, skala internasional. Jadi gini, hidup itu kan berjalan terus, gitu ya. Dan kita nggak bisa menentukan juga sampai kapan. Kehidupan kali itu milik yang kuasa, Sang Pencipta. Setelah film melewati proses perjalanan sampai saya memerankan 5 film sejarah, itu napatilah saya leluhur, gitu ya. Napatilah saya ke Indonesiaan sampai jadi sebuah puzzle. Yang saya menemukan, ternyata orang puzzle itu udah berantakan kan, gitu loh. Saya kan nggak lihat gambarnya dari awal, gitu loh. Tapi kemudian ini gambar apa ya, gitu kan. Kayak hidupku nih apa ya, gitu kan ya. Itu saya dikasih 1 biji puzzle, 1 buah puzzle saya susun. Oh ini. Baru ya, lama-lama tahu ya. Ya, itu my first puzzle. Setelah itu saya sadar, puzzle berikutnya saya juga tidak tahu. Saya harus mengumpulkan lagi. Nah, dalam setelah itu mulai
Oke, kan jelas tentang Indonesia. Saya mencintai Indonesia. Kenapa saya harus cinta Indonesia? Merah putih dan Indonesia Raya itu artinya simbol-simbol kita dalam berbangsa dan bernegara, bahasa politik untuk menyatukan kita sebagai sebuah bangsa. Tapi esensinya, yang tujuannya adalah yaitu menjalankan amanat. Yang amanat apalagi Tuhan yang harus saya jalankan, gitu ya. Yang ininya justru pada saat saya mulai, yang terasa sekali, main film hantu, jadi hantu iblis, biadab, lebih biadab, lebih bengis daripada manusia, daripada iblis itu sendiri. Saya sampai bertanya sama Tuhan, saya nggak mungkin menolak film Perempuan Tanah Jahanam. Saya nggak mungkin menolak Joko Anwar dan produsernya juga Joko Anwar dan Santi Harmain, yang saya tahu mereka dalam membuat film itu bukan cari tujuan komersial aja, gitu loh. Jadi saya nggak mungkin menolak karena cuma genre-nya horor. Saya berperan sebagai manusia iblis. Itu tapi kan katanya tantangan. saya belum nonton, tapi katanya ini genre horor, tapi sebetulnya pesannya bukan itu. Hampir nggak ada horornya katanya. Betul ya. Bukan pocong yang loncat-loncat. Bukan potong loncat-loncat. Iya. Bukan suster ngesot. Iya, bukan yang hantu getayangan gitu loh. Ya, ini hantu. Ini main setannya, game. Setannya, ini main iblisnya game. Nih, aku si Perempuan Tanah Jahanam ini aku, gitu kan ya. Saya bayangkan istihoro, saya bertanya sama Tuhan. Setelah saya tahu ini metafor. Saya bertanya sama Tuhan, oke, metafor. Saya tidak percaya ada manusia sejahat itu. Gitu kan ya. So, kalau saya tidak percaya, bagaimana saya harus memerankannya? Gitu kan ya. Ternyata dibukakan lagi pikiran saya. Manusia dengan segala keterbatasannya. Ada manusia. Manusia seperti apa itu? Logikanya gak jalan. Akal sehatnya gak jalan. Hatinya, energinya sudah negatif semua. Penuh dengan kebencian, dendam, kemarahan. Dendamnya gak habis-habis, tidak bisa. Resentment ya. Jadi energinya sudah negatif. Kalau hatinya sudah menjadi hitam, energinya negatif, itu membuat logika akal sehatnya gak jalan. Sebaliknya, kalau logika udah gak jalan, hatinya udah gak jernih lagi. Banyak manusia. Apalagi kalau kita perhatikan medsos. Itu gambaran dari situ ya. Di situ saya bersyukurnya. Jadi itulah Joko Anwar rupanya melihat narasi di medsos ini, dia visualkan dalam film tanda kutip horor ini. Dan yang metafor tokoh yang saya perankan itu, bahkan dia membunuh generasi muda. Kan di situ aku membunuh bayi-bayi, janin-janin dengan mengelabui orang desa yang percaya dengan hal-hal yang mistis. Tapi logikanya kan udah gak jalan. Karena desa ini desa kutukan. Untuk menghilangkan jangan sampai menjadi desa kutukan. Matiinlah nih anak-anak muda. Gitu loh. Janin-janin itu. Yang janin itu dibikin apa? Kulitnya dipakai untuk bikin menjadi wayang kulit. Nah, jadi the power of narasi ini ya. Nah, ke situ persis you got it. Ya, dan jadi, tunggu, dalam 2 tahun dan di masa pandemi, aku ditawarkan oleh HBO untuk terlibat dalam film yang genre-nya trailer horor juga, yang berangkat film itu dibuat serial itu di HBO dari game yang terkenal sekali di dunia. The Last of Us. Oh iya. Pada saat pandemi ya. Pandemi. Udah saya tolak. Udah aku tolak. Nah kan aku di manajemen Reza juga kan. Nah gak mungkin. Ini pandemi aku gak bisa bawa asistenku. Gak bisa bawa juga manajerku, nggak bisa bawa keluarga. Terbang aja susah. Terbang aja 30 jam. Harus dikarantina di sana 2 minggu. Seorang diri, I'm not young anymore. Pulangnya karantina lagi.
ibuku udah waktu itu 86 tahun usianya, suamiku komorbid, kalau sampai ada apa-apa sama aku bagaimana mereka, kalau sampai ada apa-apa mereka gimana aku mau bisa, bukan syuting di Jogja 1 jam terbang. So di Vancouver ya? Di Vancouver ya, di Kanadanya? Karantinanya di Vancouver. Oh, oke. Ya dikasih eksekutif ini apa Room, namanya hotel di ininya yang ada dekat bandara ya? Enggak, di kota, tengah kota gitu ya. Seorang diri tapi kan. Terus di Vancouver 2 minggu, syutingnya terbang lagi ke Calgary. Oh di Calgary ya? Di Calgary, terus pulang sini juga karantina itu kan ya. Jadi udah aku tolak. Bu, udah anak ampun, dari gua muda aja gua gak pernah mau juga menjadi bintang Hollywood. Ini udah tua lagi, ngapain lu aja pada muda-muda lagi gitu loh. Ya tapi mereka punya ibu katanya. So singkat kata akhirnya sampai aku berdoa, terus juga suamiku satu malam sebelum tidur dia mendekatkan diri, merapat aku, Grace, I think you have to go. This is not only for you, this is good for Indonesia, this is good for Asia. Ya, karena ceritanya tuh jamurnya dimulai dari Indonesia ya. Ya, aku ahli fungus, profesor ahli fungus juga. Ya. Jadi sangat dia menentukan itu ya. Itu begitu suamiku bilang gitu, makanya ya ridho dan izin suami itu. Yang juga sesama produser. Terus itu bebannya hilang. So the next morning aku telepon lah Arya sama Reza. Oke nak, ibu pergi. Mereka berteriak. Ini menarik nih, tapi kita kan juga ditentukan produser juga di acara ini ya, yang udah mengingatkan waktu nih ya. Satu sebelum saya tutup tuh sebetulnya satu film Hollywood yang cukup terkenal dan ada Mbak Christine Hakim itu kan Eat, Pray and Love. Ya, waktu itu main sebagai seorang di Bali ya. Ya, jadi healer ya. Jadi healer dan harus belajar dari healer aslinya ya. Iya. Karena ini kan dari pengalaman fakta kan. Iya. Dan tapi itu nanti kita cerita lain. Kita masih ada utang cerita banyak nih. Satu, kenapa pencinta Indonesia menikah dengan orang Belanda? Oh iya. Gimana cutnya Din menikah dengan orang Belanda yang KP ya kan? Itu nanti kita harus pada. Dan kedua nih soal Eat, Pray and Love itu juga ada. Nah, dan mungkin yang paling penting ini, film Indonesia mengalami masa kembang dan surut. Sekarang sedang lagi berkembang, tapi masih ada hambatan-hambatan kita untuk global ya. Sebetulnya kita punya potensi kreativitas yang mungkin Korea bisa lah suatu saat kita ngalahin Korea Selatan. Tapi itu topik yang perlu kita bahas nanti ya. Nah ini supaya ini saya buat para pemirsa ya, kita mau nagih sama Mbak Christine Hakim. Saya pengen dari Mbak Christine yang sudah 53 tahun malang melintang mengalami pasang surut film Indonesia. Nah kita tutup ini dengan pesan, seandainya Mbak Christine dipanggil oleh Presiden Prabowo. Presiden Prabowo kan dalam kampanye berapa kali bikin film tuh kan? Film Merah Putih Perjuangan lah, karena rupanya beliau dan keluarga itu percaya bahwa film ini adalah satu medium untuk mengubah culture, pandangan, paradigma yang powerful gitu. Nah, kita sebenarnya nggak kurang narasi-narasi baik tapi kalau ditanya gitu sama presiden, apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah supaya film Indonesia maju pesat, bukan malahan mengalami masa kegelapan seperti 86 sampai 96 dan akhirnya malah rejim jatuh itu. Harus ada keberpihakan dari pemerintah, seluruh stakeholder yang terkait. Karena film itu di Indonesia tidak hanya di bawah Kementerian Kebudayaan. Ya, apalagi dulu pendidikan kebudayaan masih tidak bersatu dengan pendidikan. Kebudayaan bersatu dengan pariwisata. Nah, film satu dengan pariwisata. Jadi film itu selalu menjadi anak tiri ya. Anak tiri gitu ya. Dulu ditakutin sama Kementerian Penerangan lagi. Nah, dulu kan di bawah Kementerian Penerangan. Tapi sekarang udah di bawah
kebudayaan. Akan tetapi untuk urusan dagang itu masih juga ada terkait dengan Kementerian Perdagangan. Itu loh. Dan kita dan belum lagi juga masih dengan Kementerian dikuasai Keuangan. Ya. Nah, bioskop memang mayoritas ini kan miliknya XX1. 3.000 mungkin ya 3.000 bioskop dikuasai satu pemain. Kurang saya nggak tahu tepatnya berapa ini gitu kan ya. Sekarang juga ada pemilik bioskop yang lain. Ya ada gitu beberapa ya. Hanya memang kan sebetulnya lebih fairness untuk itu ya. Saya bisa paham pedagang pasti ingin mencari keuntungan dan wajar, pasti mengurangi risiko-risiko yang juga kan gitu kan ya. Tapi sebetulnya sekarang adalah momen yang tepat. Karena saya melihat di belahan dunia lain, even di Hollywood itu sendiri, regenerasi dunia perfilman belum, dan di Eropa dan di Asia belum berjalan ini di Indonesia. Kita paling siap nih ya untuk generasi paling emas. Siap. Jadi itu generasi muncul. emas film Indonesia udah muncul. Muncul banyak sekali filmmakers yang muda-muda yang bagus-bagus. Sutradara yang bagus-bagus. Pemain yang bagus-bagus. Itu bisa dilihat. Sekarang yang muncul, kalau dulu di tahun 80-an gitu ya, sebelum 90 mungkin ada Slamet Raharjo, Eros Jarot, Teguh Karya dan yang lain-lainnya itu semua ya. Setelah 80-an 90-an Garin di dalam transisi Garin Nugroho coba bikin film yang ini. Kemudian muncullah CHF, muncullah Mira Lesmana, muncullah juga Shanti Harmain gitu ya. Bayangkan dari awal 90-an 30 jadi sekarang ini udah 30 tahun kan. Dari 90-an ya. Tapi sebetulnya di 10 tahun yang lalu, jadi dalam 20 tahun itu mulai udah muncul regenerasinya. Dan sekarang sudah mulai memetik hasilnya. Reza Radian filmnya Pangku memenangkan sudah dapat 3 penghargaan sekaligus di itu. Banyak undangan di festival. Di Netflix kemarin baru dimainkan film Pangku trending topik di pertama gitu ya. Dihajar memang dengan film Hollywood gitu kan ya, yang pasti pasarnya juga lebih besar. Jadi sudah ini ya. Sudah mulai diterima dunia internasional. Filmnya Camilla Andini anaknya Mas Garin juga sudah dimasuk di competition film. Filmnya Edwin itu film kok aku lupa. Yang aku juga ikut main, Reza juga ikut menang Best Picture di Locarno Film Festival berapa tahun yang lalu gitu kan ya. Jadi aktor-aktornya juga begitu kan. Iya udah oke. Seperti Asmara Abigail sudah dapat penghargaan juga ya. Di Italia kalau nggak salah ya. Lalu ada Laura Basuki dapat Best Supporting Actress di Berlin. Berlin Film Festival. You see udah berjalan gitu loh ya. Jadi kita bisa ikut gelombang setelah Bollywood, drakor, ada saatnya Indonesia gelombang berikut ya. Jangan sampai sekali kita juga kita harus terbuka memang ini masa ini, tapi jangan sampai juga dikuasai lagi gitu loh ya. Sampai ini pun menekan, ini saya selalu ingatkan sama yang muda-muda gitu ya. Ini kesempatan untuk kita juga, dan tapi potensi yang ada tanpa dukungan seluruh stakeholder termasuk dukungan XX1 juga. Gitu loh. Karena film kita bayangkan film udah mencapai yang box office yang paling tinggi kan Jumbo. Jumbo. Ini film juga animasinya. Agak lain 2 ini juga udah tinggi sekali. Kan itu juga udah di atas 10 juta. Penonton film Indonesia tahun lalu aku rasa sudah lebih dari 50 juta penonton. Pasar kita ada 280 juta rakyat Indonesia. Tapi bayangkan. Jangan sampai pasar ini justru diisi produk lain ya. Kalau bisa kita isi sendiri, bahkan kita mengisi pasar dan dunia. Dan satu juga, saya berharap pemerintah ada keberpihakan, Kementerian Keuangan. Masa pajak film import sama pajak film Indonesia sama? Di mana keberpihakan? Jelas gitu loh. Bisa. Exactly, gitu loh. Bahkan kalau di negara lain kadang-kadang pemerintahnya membantu investasi ya. Mungkin Danantara harusnya ikut investasi. Korea bisa sampai produk itunya kesenian kontemporernya, apakah itu film, apakah itu musik dan lain-lainnya gitu. Menguasai dunia Korea sekarang. Karena apa?
Pemerintahnya memberikan pada saat itu mereka mau pergi keluar. Itu bukan bayangkan. Untuk film saja pemerintahnya, saya nggak tahu berapa tahun ini atau tahun ini berapa. Tapi 5 tahun, 10 tahun yang lalu yang saya tahu sudah $100 juta Iya. untuk itu. Iya, Gitu loh. Ya kan. Nah ini yang kita hanya berapa M, berapa puluh M gitu loh. Itu pasti akan berbeda. Dan bahkan di luar daripada itu pun produk-produk produk-produk Korea itu juga ikut mensupport, mensponsori itunya untuk pergi ke luar. Bahkan gitu. saya lihat tuh sekarang banyak karya-karya anak bangsa, kreatif, gambar, video itu dibeli oleh Korea, tapi bukan sebagai produk akhir, untuk memperkuat justru produk mereka ke dunia gitu lah. Jadi kita mesti ada hilirisasi juga nih di film nih. Ya, jangan hanya kasih bahan-bahan talenta tapi produk hilirnya ya. Iya, itulah. Saya kira mungkin itu ya pesan teman-teman dari Mbak Christine Hakim ini yang mungkin nanti kita bisa elaborasi dalam diskusi berikut. Bahwa sebetulnya kita sekarang sedang berada dalam satu masa menuju keemasan ya. Yang bibit-bibit unggul sudah muncul, sudah terbukti. Tinggal bagaimana pemerintah tambah pupuk, tambah pagar, tambah apa supaya betul-betul masa era keemasan Indonesia itu juga menjadi era bahkan didahului mungkin oleh era keemasan karya-karya anak bangsa di bidang perfilman. Terima kasih, Mbak ya. Sampai jumpa lagi.